Ayo, aku bantu kamu duduk di sofa dulu. Kambing kecil, mana sahabatmu? Kok cuma kamu sendiri yang balik? Dia pergi. Lihatlah. Minum sambil lari, sepatu hilang. Jangan minum begitu lagi, ingat? Iya, tahu. Ambilkan air. 1R. Sepatu hak tinggi ketinggalan di mobil. Aku bawakan ke sini. Kamu siapa? Gimana kamu bisa masuk? Tentu saja. Aku masuk dengan membawa kuncinya. Sehian. Sehian, kamu datang. Hei bocah, kamu baik-baik saja? Shen Wan Er. Dia siapa? Suyan, lupa mengenalkan padamu, dia teman sebangkuku di SMA, sahabat pria terbaikku. Zhao Sehian. Sahabatmu pria? Iya. 1R, aku sudah bilang sebelumnya, aku cuma ulang tahun aja, kenapa minum sebanyak itu? Waner. Bukannya kamu bilang karena kita menikah besok? Suyan, kamu. Ambil obat anti mabuk di lemari kedua dekat ranjang. Kamu ngomong apa? Kamu baik-baik saja, 1R? Siapa kamu sebenarnya? Sentuh istri saya. Suyan, jangan marah. Dia hanya khawatir padaku. Iya betul. Aku terlalu khawatir pada 1R. Diam. Wan Er nama yang boleh dipanggil? Gas terus, peluk, Suyan. Hishuan itu sahabatku. Kenapa kamu Wan Er. denganmu? Aku tunanganmu. Dia memelukmu di depan mataku. Nggak pukul dia udah sabar. Aku nggak pukul di lagi pola. Karena masuk ke rumah kita. Kamu masih mau nyuruh aku, ya? Ayo, coba aja. Aku bilang, Hishuan itu sahabat baikku. Nggak hormatin dia berarti nggak hormatin aku. Tanyain gimana dia bisa sebelumnya kasih dia kunci rumah. Kamu kasih dia kunci? Dia laki-laki. Kasih dia kunci? Lalu kenapa? Hishuan sahabat terbaikku. Meski dia laki-laki, hatinya sama seperti aku, seorang perempuan. Dia gay. Iya, benar. Sejak kecil aku adalah homoseksual, aku suka laki-laki. Karena itu aku jadi sahabat baik 1R. Suyan, kan? Aku tahu kamu agak curiga padaku. Tapi, kalau kamu nggak percaya aku, paling nggak kamu harus percaya 1R, kan? Kamu nggak percaya aku juga? Aku ini tunanganmu. Waner. Mana mungkin aku nggak percaya sama kamu? Kuma. Sudahlah, Suyan. Ambilkan obat penawar alkohol, kepala aku sakit banget. Oh. Aku ambil sekarang, ya. Pergi dulu, pergi. Mungkin dia beneran gede. Waner odar lama sama aku. Dia bukan orang yang nggak tahu batas. Wah. 1R, aku bilang kan, stocking yang aku beli buat kamu ini paling pas buat bentuk kaki kamu. Aku juga merasa begitu. Kamu paling jago, Shisu. Rasanya benar-benar luar biasa. Hah? Kita lagi ngomongin soal stocking, kan? Ngomongin stocking. Jangan teru tanggon dika. Kenapa emangnya? Kita kan sahabat dekat, dan stocking ini aku yang beliin. Aku cuma coba rasanya. Biar tahu stocking yang cocok buat 1R itu yang kayak apa. Bukannya itu wajar? Sialan. Cukup, Suyan. Hishuan itu sahabat dekatku. Kenapa kita nggak boleh ngobrol soal stocking? Kenapa? Itu hal biasa. Stocking Hishuan beli harganya lebih dari 1.000. Gaji kecil tiap bulan. Kamu bisa beli? Shen Wan Er, ini bukan soal uang atau soal stocking, tapi dia megang kakimu. Kalau aku nggak pegang kaki, gimana tahu cocok buat 1R? Gimana aku tahu? Stocking ini layak aku beli? Apakah itu benar-benar sepadan? Jatuh. Jatuh. Suyan, Hishuan adalah sahabatku, tamu di rumah. Sekarang, ambilkan segelas air untuk minta maaf. Kamu menyuruhku.
mengambilkan air untuknya. Maaf, aku juga menyentuh kakimu. Sebagai tunanganmu, aku akan memarahinya. Kamu suruh aku tuang air? Minta maaf. Aku akan bilang sekali lagi. Pergilah tuangkan air untuk minta maaf. Waner, ya sudah, ya sudah. Sudahlah, aku tidak haus. Jangan bikin sulit Suyan. Kamu tidak mau pergi, kan? Aku pergi. Tunggu, aku. Aku ambilkan air untukmu. Suyan, kan? Cepat jauhkan diri dari Wan Er, demi kebaikan. Baik untukmu. Atau untuk dia. Maksud kamu apa? Aku suka dia. Dia harus jadi milikku. Bukannya kamu itu gay? Kamu yang gay. Keluargamu semua gay. Jadi, kamu pura-pura jadi gay supaya bisa bareng Wan Er, ya? Enggak terima? Aku kasih tahu aja deh. Aku sudah lama bareng Wan Er. Makan, tidur bareng dia. Dan lagi. Aku bahkan tahu dia punya tahi lalat di dadanya. Kalau kamu gak nikah sama dia nanti, aku bisa bikin kamu kena tanduk. Aku sih gak masalah. Suyan, apa yang kamu lakukan? Sichuan, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Suyan, kenapa kamu marah-marah? Kenapa memukul? Karena dia juga Kamu sujud dan minta maaf pada Sichuan. Aku sujud? Minta maaf padanya. Kamu suruh aku berlutut minta maaf padanya. Kamu. Sudah, Wan Er, aku baik-baik saja. Aku barusan cuma bercanda sama Kak Suyan. Jangan marah pada Kak Suyan karena aku. Suyan, kamu masih disebut laki-laki. Sichuan masih mencoba melindungi kamu. Aku memang kecil hati. Barusan waktu kamu nggak ada, dia bilang dia selalu suka sama kamu. Dia tuh bukan gay. Dia juga bilang. Di masa depan dia bikin aku cemburu. Dia suka aku. Mana mungkin? Kenapa nggak mungkin? Dia sendiri yang... Aku jelas ada bilang. Mana mungkin aku bilang begitu? Aku sama Wan Er itu sahabat dekat. Kak Suyan. Tidak bisa menuduhku tanpa alasan. Kami berdua hanya teman murni. Kurang ajar kamu. Kamu memukul Suyan. Tidak suka Sichuan bukan alasan untuk ini. Cemburu pada gay. Bagaimana tahu dia gay? Dia yang bilang... Kamu. Apa hubungannya ini denganku? Jangan mencoba mengacaukan semuanya di sini. Aku bikin bingung. Menurutmu ini salahku, kan? Kalau bukan, siapa lagi? Suyan, kamu nggak suka Sichuan, tapi nggak harus memukulnya. Bukan salahmu. Kalau bukan salahku, siapa lagi? Kalian jangan bertengkar lagi. Ini semua salahku. Wan Er, maaf ya. Aku nggak seharusnya muncul di depan pacarmu. Maaf, aku pergi aja. Suyan, kamu laki-laki nggak? Kalau iya, minta maaf ke Sichuan sekarang. Nggak mungkin. Baiklah. Karena kakak Suyan. Nggak mau? Jangan paksa dia lagi. Oh iya? Besok kan kamu mau menikah. Jangan sampai karena aku. Jadi bikin gak enak, ya? Aku bakal merasa sangat bersalah. Aku bilang untuk terakhir kalinya, Suyan. Maaf. Kamu harus paham. Aku adalah tunanganmu. Tunangan. Kalau hari ini tidak minta maaf kepada Sichuan, maka pernikahan ini jangan harap bisa berjalan. Kamu bilang apa? Shenwaner. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang. Kenapa? Ada APA? Suara keras sekali. Xiaoyan. Apa yang terjadi? Ayah, ibu. Besok hari pernikahanku dengan Wan Er. Malam ini malah bersama pria lain. Mabok berat. Wainer, Dia masih punya kunci rumah kita. kamu bakal nikah, kok masih nongkrong sama cowok di luar minum-minum? Ayah, Sure, Buchanan. dia sahabat cowokku. Yang mulai pukul duluan Suyan.
Suruh Suyan minta maaf ke Shisuan. Apa itu? Kamu. Xiaoyan, kamu tenang dulu. Hari ini yang salah itu Wan Wan. Ibu akan bicara dengannya. Wan Wan. Besok menikah dengan Xiao Mang. Bagaimana bisa begini? Kalau orang tahu Kamu membuat siap dan keluarga jadi malu. ibu. Shisuan seorang homoseksual dan kita sudah lama kenal. Apa yang terjadi sudah terjadi, tidak bisa ditunda. Iya. Pak, Bu, saya dan Wan Er hanya teman biasa. Saya benar-benar seorang homoseksual. Apa homoseksual? Rumah ini tidak menyambutmu. Silakan pergi sekarang juga. Ayah, kenapa kamu seperti ini? Wan Er, jangan bicara. Karena Pak sudah bilang begitu. Maka saya memang begitu. Wan Er. Selamat dulu. Selamat menikah, ya. Santai aja. Udah dewasa kok. Masih ngaduk ke orang tua, kayak anak kecil. Apa kamu bilang? Siapa yang anak kecil? Xiao Meng jangan emosi. Besok kalian mau nikah, jangan sampai ada hal buruk terjadi sekarang. Bu, Suyan pelit, dikit-dikit mukul orang. Kalau dia main tang, kenapa nggak sadar dia ada kecenderungan kasar? Aku punya kecenderungan kasar? Shen Wan Er, aku bikin sup untuk malam ini. Gimana kabarmu? Kamu bilang mau makan bareng sama temen cewek. Sama laki-laki ini. Terus mabuk berat tengah malam. Kamu tahu nggak? Dia megang sepatu hak tinggi, megang kunci rumah. Dan malah nantang aku, mau bikin aku malu. Kamu bilang aku pelit sekarang. Xiaoyan benar sekali. Apa itu teman pria dekat? Semua itu cuma omong kosong untuk anak kecil. Mulai sekarang, kamu harus putus hubungan dengan pria itu. Ayah, Ibu. Ayah. Ibu, kalau Wan Er tidak mau. Jangan paksa dia. Besok pernikahan ini batal saja. Aku ingin pulang ke rumah nanti. Makanannya dingin, selimutnya hangat. Jangan, tidak boleh. Aku pasti akan membuat mereka berhenti, Xiaowan. Aku tanya sekali lagi, bisakah kamu jaga jarak dengan pria itu? Wan Wan. Dengarkan ucapan ayahmu. Jangan buat dia marah lagi. baik. Setuju. Janji. Sudah, setelah menikah, jangan berhubungan dengan Xiao Shisuan. Kamu puas kan? Xiao Meng. Jangan lihat Wan Wan seperti sekarang. Setelah menikah, dia akan berubah. Tapi, Bu, Tidak ada, tapi, tenang. Kalau Wan Wan melakukan hal yang mengecewakanmu, aku dan ayahnya tidak akan memaafkannya. Ibumu bilang benar. Nanti kalau kalian sudah menikah, punya anak, Xiaowan pasti akan berubah. aku akan beri dia kesempatan terakhir. Baiklah. Kalian juga cepat istirahat. Kami tidak akan mengganggu lagi. Besok harus bangun pagi. Kami pamit dulu ya. Selamat datang di pernikahan kami. Kamu lagi. Shen Wanner. Bukankah kamu sudah janji tidak akan menghubunginya lagi? Setelah menikah, perhatian berkurang. Sekarang bercampur saja. Kenapa turun dari mobil? Bukankah aku mempersiapkan mobil pengantin? Mobil yang dikendarai Sichuan adalah Maybach, lebih mewah dari mobil sewaannya. Aku menikah sekali, apa salahnya punya sedikit gengsi? Wan Er. Jangan bicara seperti itu. Meskipun Su Yan mungkin memang belum mampu membeli mobil mewah sekarang. Tapi aku percaya. Di masa depan, selama dia berusaha, dia pasti bisa. Yang bisa kamu sewa, kan? Kamu. Pergi dari sini. Pernikahan saya hari ini tidak mengundangmu. Suyan, maksud Sichuan itu. Ingin kamu bekerja keras dan cari uang banyak. Kenapa kamu marah lagi? Iya. Wan Er benar, maksud saya memang itu.
Jangan salah paham. Blind kecil, pernikahan dimulai, kenapa belum masuk? Ayah, ibu. Kalian lihat, dia siapa? Wan Wan, Tadi malam sudah dibicarakan. sekarang ini apa maksudnya? Hari ini kalau kamu tidak menjelaskan, aku akan kasih tahu kamu. Jangan bikin masalah lagi. Jika berkelahi, pernikahan hari ini tetap. Cepat pergi, aku kasih tahu Wan Wan. Lihat apakah aku tidak bisa membereskanmu. Karena mereka sudah pergi, ayo masuk cepat. Kalau kelewat nanti tidak baik. Iya, benar. Cepat jalan. Berhenti. Saya merasa terhormat menjadi pembawa acara Antuk Tuan Shuyan dan Nona Wan Er dalam pernikahan mereka. Saya bangga menyaksikan cinta 10 tahun dari seragam sekolah hingga gaun pengantin. Percayalah, pengantin pria ini sudah tak sabar menikahi pengantin wanita. Selanjutnya, para tamu sekalian. Arahkan pandangan ke pengantin pria. Tepuk tangan sambut pengantin wanita. Masuklah. Pria di sebelah pengantin wanita siapa? Kenapa bajunya sama pengantin pria? Iya, benar. Di atas panggung memakai pakaian tradisional. Kenapa pengantin wanita memakai busana barat? Sepertinya itu. Aku pernah lihat itu di toko gaun pengantin sebelumnya. Busana pengantin barat mereka berdua itu satu set. Tunggu, jadi ini sebenarnya pernikahan siapa? Wan Er. Jangan menikah dengan Subuta. Bagaimana kalau aku yang menikah masuk keluarga? Aku lebih baik dari dia, kan? Sudahlah, Shisuan. Suyan menunggumu di... Aku tidak rela kehilanganmu. Sudah, lepaskan aku. Banyak orang yang melihat. Wah, pengiring pengantinnya laki-laki? Mempelai wanita membuat pria pakai gaun pengantin untuk mengantar ke panggung. Kenapa? Kenapa dia ada di sini? Kenapa nggak pakai gaun pengantin tradisional yang kupilih? Ganti ke gaun gaya barat. Waktu SMA, aku berjanji sama Shisuan. Aku bilang kalau aku menikah nanti, Shisuan akan jadi pendamping. Aku nggak kasih tahu kamu karena takut kamu nggak setuju. Dan soal gaun, Shisuan bilang gabungan gaya tradisional dan barat lebih bagus, lebih mewah, jadi aku... Shisuan bilang lebih mewah dan kamu langsung ganti? Shisuan lulusan luar negeri, pintar dan berpengalaman. Lagi pula seleranya lebih baik, jadi aku ganti ke gaun pengantin gaya... Dia baru pulang dari luar negeri. Dia berwawasan luas. Apa urusannya sama kamu? Sialan, hari ini aku yang jadi pengantin pria. Ini adalah pernikahan kami. Kamu kira sehebat apa? Hari ini pernikahan kita. Tapi hari ini adalah pernikahan satu-satunya Shen Wan Er. Aku ingin berpakaian... Baiklah, sudah. Lahnya, Wan Er. Suyan, jangan salahkan Wan Er. Akulah yang memaksa dia, juga yang membawa dia ke sini. Gaun pengantin itu juga aku yang suruh dia ganti. Jangan salahkan dia. Salahkan aku, kan? Oke. Suyan, kamu mau ngapain? Minger. Aku nggak mau. Hari ini kasih penjelasan jelas ke aku. Kalau nggak, aku akan... Kamu berani memukul aku. Suyan, kamu benar-benar memukul Wan Er. Belum menikah, apa hakmu melakukan kekerasan padanya? Sumang, aku tidak menyangka kamu seperti ini. Aku kecewa denganmu.
Kamu kecewa? Aku juga kecewa, sialan. Aku sudah dengan hati-hati memilih gaun pengantin berbulan dan sahabat karibmu. Dia suruh kamu ganti, langsung ganti, kamu anjing peliharaannya? Suyan, kenapa kamu cemburu? Bisakah kamu lebih berbesar hati? Aku berbesar hati. Hari ini terlihat lebih seperti pengantin daripada aku. Pernikahan hari ini. Apakah ini tugas yang dia berikan pada kamu, dan aku hanyalah bagian dari tugas kalian? Suyan, apa yang kamu One R, kalian jangan berdebat lagi. Sekarang aku sudah mengerti. Dia memang tidak suka aku, kan? One R, biarkan Suyan memukulku saja. Kalau memukulku, bisa bikin dia reda marahnya. Demi kebahagiaanmu. Aku gak keberatan kena pukul. Gak boleh, kamu dipukul terakhir kali aku gak ada. Kali ini aku gak bakal biarin Suyan mukul kamu lagi. Suyan, aku peringatkan, jangan sentuh si Xuan. Dia sahabatku selama bertahun-tahun. Kalau aku gak menurut, gimana? Kalau gitu, pernikahan ini gak usah dilanjutkan. Tidak mau nikah. Aku tidak mau nikah. Pokoknya tidak. Shisuan, Kamu ada cedera? perlu antar kamu ke rumah sakit? Aku panggil ambulans, oke? Tidak apa-apa. Jangan pedulikan aku. Cepat urus pernikahan kamu sama Suyan. Aku ingin lihat kamu menikah. Meskipun mati. Aku tidak punya penyesalan. Pergi. Lepaskan apa yang kamu lakukan. Mau sampai kapan kamu bertingkah seperti ini? Belum cukup malu ya? Ayah, Sudah cukup. Warner, Om benar. Ini semua salahku. memaksa datang ke pernikahanmu. Kalau aku nggak datang, kalian nggak akan. Sepanas ini, kan? Aku pergi sekarang. Suyan. Sekarang kamu puas, kan? Berhenti. Anak durhaka, berani keluar hari ini, aku akan. Sudahlah, kamu jangan bicara terlalu keras. Wan, lihat banyak teman dan saudara kita di sini. Kita selesaikan dulu pernikahan ini, ya? Anggap saja ibu mohon padamu, ya? Sia Omang, Sia Oyan, hari ini itu salah kami. Tidak mendidik Warner dengan baik. Aku meminta maaf. Ah, Bu. Bu, Cepat bangun. Tolong maafkan One Air. Untuk kalau dengan keluarga dan teman kita. Kalau ini soal menikah. Wajah kita ini mau ditaruh di mana? Keluarga Shen punya anak perempuan tidak berbakti. Kamu janji sama aku, ya? Kamu janji sama aku, ya Xiaoyan? Baiklah, aku janji. Paman dan tante selama ini baik sama aku, hari ini aku akan akting demi mereka saja. Setelah akting ini selesai, aku dan kamu tidak ada hubungan lagi. Ayo, cepat. Dois m'empler, or ma pas d'allangi dan bumi. Hormat lagi kepada orang tua. Salam hormat sebagai pasangan suami istri. tidak bisa, si Xuan terluka parah. Aku tidak bisa tinggal diam. Hei kamu, Hei, apa yang sedang terjadi ini? Kenapa pengantin perempuan kabur? Nggak tahu, pengantin ini gangguan jiwa, lebih pilih ninggalin pernikahannya sendiri untuk selamatin sahabat cowokku. gila banget, ini dikira permainan anak-anak?
Ayah, ibu, dan keluarga mertua, kalian juga lihat sendiri. Bukan aku yang nggak mau. Tapi ada orang. Bahkan nggak mau pura-pura mainin peran ini. Enggak, Xiaoyan, kita harus segera bawa dia balik. Cepat kejar, kejar. Hanya orang seperti Suyan yang tidak berguna ingin melawan saya? Saya hanya memainkan trik kecil saja. Langsung bikin 1R percaya kalau saya korban. Sekarang, Lihat bagaimana mereka bisa melangsungkan pernikahan itu. oh iya, sepupu, Tunggu, kirim obat hewannya ke sini. nanti saya akan menjebak Suyan lagi. Pasti 1R akan putus sama dia juga. Saya akan mengungkapkan perasaan dengan tulus. Langsung naik posisi. Ini 1R. Mulai sekarang, dia milikku. Di malam pengantin ini, aku pasti akan memberikan lebih banyak hiburan. Biar kalian semua kagum, hehe. Wan Er, kamu. Kenapa kamu keluar? Zhao Shisuan. Aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Wan, jangan pergi. Dengar aku jelasin dulu. Zhao Shisuan. Aku menghancurkan pernikahanku demi kamu. Apa yang kamu mau? Bukan begitu, 1R. Kasih aku 1 menit, dengerin aku, ya? Apa lagi yang perlu dijelasin? Kamu sengaja, dasar nggak punya hati. Kamu menghancurkan keluarga kita. Warner. Cepat minta maaf ke Xiaoyan. Tunggu dulu, 1R. Aku suka kamu. Dari SMA sudah suka. Sejak saat itu, Orang-orang hebat di sekitarmu terlalu banyak. aku hanya bisa. Hanya pura-pura jadi gay, jadi sahabat dekat. Diam-diam menemanimu. Lalu, agar aku bisa pantas untukmu, aku pergi ke Haicheng untuk berjuang. Aku kira, selama aku jadi manajer investasi di grup Su dengan gaji tahunan jutaan, aku bisa kembali ke Yuncheng dan menikahimu. Tapi yang datang malah undangan pernikahanmu. Aku benar-benar sangat menyesal. Andai saja dulu aku sudah menyatakan perasaanku. Dan bukan Suyan. 1R. Aku tidak mau lagi jadi sahabat laki-lakimu. Aku mencintaimu. Aku ingin menikahimu. Jadi semua yang dikatakan Suyan itu benar. Diam-diam bilang mencintaiku. Mau bikin dia suami ditipu? Tidak. Aku terlalu suka, terlalu cinta padamu, aku tidak bisa menahan diri. Pernikahan yang baik-baik saja. Kamu malah bikin teman dekat pria seperti ini. Ayahnya, Ayah, mungkin masih ada harapan. Ayo pergi. Ayah, minta maaf ke Suyan. ayo. Tunjukkan sikapmu, minta maaf dengan tulus ke Su Xindao. Bukannya hari ini pernikahan? Jianggu, Aiga Kuperji. Lihat anak. Tunggu sebentar. Ada yang tidak beres. Halo, pinjam mikrofonmu? Halo, Pol pinjam mikrofonmu sebentar? Semua saya minta maaf. Karena wanita melarikan diri, pernikahan dibatalkan. Jadi saya mungkin. Pernikahan saya dengan Shen 1R hari ini. Dibatalkan. Jangan dibatalkan. Kabur dari pernikahan, masih Iya, nggak mau dibatalkan. Memang nggak tahu malu. Aduh, bikin malu banget. Suyan, jangan dibatalkan.
Aku tahu aku salah. Nggak menyangka Zhao Shisuan, ternyata dia seperti itu. Aku tahu menyalahkanmu. Ku bawa dia ke sini minta maaf. Nggak perlu, pernikahan kita sudah lama dibatalkan. Tidak ada hubungan lagi antara kita. Suyan, aku minta maaf. Suyan, Aku sadar kesalahanku. kenapa kamu nggak bisa maafin aku? Hanya karena aku salah menuduhmu beberapa kali? Kamu bukan cuma salah menuduhku beberapa kali. Ngomong deh, soal sahabat cowokmu yang pegang pahamu di depanku, itu bener apa enggak? Di hari pernikahan kita, kamu ganti gaun pengantin yang udah aku siapkan selama 3 bulan dengan gaun dari sahabat cowokmu. Itu juga bener, kan? Dan lagi, pas kita upacara pernikahan, kamu kabur dari pernikahanmu untuk mencari sahabat cowokmu. Apa itu juga benar? Tunggu dulu. Lihat gimana anak kita menyelesaikannya. Astaga, putrinya keluarga Shen. Nggak tahu malu. Iya, di depan suaminya, sahabat cowoknya pegang kakinya, itu sudah keterlaluan. Bahkan dia pakai punya sahabat cowoknya. Di hari pernikahan, ganti baju pengantin yang Pernikahan mereka, saat upacara pernikahan, dia kabur. Anak perempuan keluarga Shen ini nggak waras, keterlaluan. Biarkan pengantin pria itu. Kamu, wanita tak tahu malu seperti ini, nggak pantas menikah dengan dia. Sama sekali nggak pantas. Iya, benar sekali. kamu, kalian. Kamu, kalian. Jangan bahas dia, cepat sajikan makanan. Selesai makan, Cepat sajikan makanan. Pernikahannya nggak jadi, uang angpaunya harus dikembalikan, kan? Iya, betul banget. Balikin uangnya. Balikin uangnya. Kalian. Kembalikan uangnya. Kembalikan. Ayahnya. Pergi dari sini. Semua ini gara-gara kamu, memiliki keluarga Shen. Aku salah. Ini salahku. Semua, maafkan saya. Semua, maafkan saya. Maafkan untuk Ada apa perlu dimaafkan? Kenapa kamu minta maaf? Apa hakmu untuk minta maaf? Mereka itu semua hanya sekelompok orang yang melihat dengan prasangka, tidak tahu apa-apa. Semua ini jelas-jelas salahnya Suyan. Kenapa sekarang malah kamu yang jadi orang jahat? Zhao Shisuan, diam. Aku tidak akan diam. 1R, sadar, oke? Semua ini. Kamu telah diperdaya oleh Suyan. Si pecundang itu. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu dijebak oleh Suyan. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Kalau dia mencintaimu, Kenapa dia tidak menerima? karena kesalahan kecil ini, sentuh kaki sebentar, apa salahnya? Ganti gaun pengantin, apa salahnya? Makan tidur bersama, apa salahnya? Menangis. Kenapa menangis? Sekelompok orang tidak berguna. Kita tidak mengecewakan dia. Benar, kan? Lagi pula, rumah itu bukan tempat untuk mempertimbangkan benar atau salah, tapi tempat untuk berbicara tentang cinta. 1R. Sadarlah. Suyan. Dia hanya ingin memanfaatkan situasi dan mengendali kamu. Biar kamu di masa depan rendah hati. Seumur hidup kamu hidup dengan rasa bersalah. Suyan. Apa kamu benar-benar berpikir seperti itu? Suyan. Apakah itu yang ada di hatimu? Shinwan, kamu benar-benar otak yudangnya. Sudahlah. Pernikahan hari ini selesai. Kamu tidak bisa menjadi. Suyan. Kamu masih ingin menikah denganku. Suyan, jangan pura-pura. Aku tidak akan berhubungan lagi dengan Zhao Shisuan. Kita lanjutkan pernikahan kita. Lanjutkan. Bagaimana caranya lanjutkan? Vas yang pecah, direkatkan kembali, tetap ada retaknya. Suyan. Kamu benar-benar mau sekejam ini? Lepaskan tanganmu. Aku tidak akan. Lepaskan. Suyan. Shisuan memang benar. Kamu memang sudah tidak mencintaiku lagi.
Aku tidak mencintaimu, benar. Kamu sama sekali tidak mencintainya. Kalau kamu mencintainya, bagaimana kamu tega menyakitinya? Bagaimana mungkin tega? Membiarkannya berdiri di depan banyak keluarga dan teman. Di depan para tetangga. Cinta sejati tidak seperti itu. Cinta sejati haruslah tanpa peduli apapun, bahkan penuh dengan rintangan. Tapi tidak boleh membuatnya terluka sedikit pun. Ya, benar sekali. Itulah cinta sejati. One Air, mulai sekarang. Jangan berkorban untuk orang yang tidak mencintaimu. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Karena, kalau hari ini Suyan tidak mau menikahimu, aku, Zhao Shisuan, hari ini akan menikahimu. One Air. Menikahlah denganku. Apa anak kita akan dibiarkan dihina seperti ini? Kita hanya akan diam dan melihat saja? Penghinaan ini memang pantas dia terima. Manusia belajar dari kesalahan, cukup sekali untuk memahami segalanya. Ini konsekuensi sikap keras kepala waktu itu. Camus. Sahabat pria merebut mempelai wanita di pernikahan. Hal drama ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Benar-benar tidak terduga, cepat rekam ini, pasti viral kalau diunggah ke internet. One Air, tolong terima aku ya. Aku sungguh-sungguh. Suyan, kalau kamu tidak mau menikahiku, banyak yang bersedia menikahiku. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu tidak menikah, aku akan menikahi Zhao Shisuan. Terserah kamu. Kamu. Jangan menyesal nanti. Kenapa bengong? Mau nikahin aku? Pasang cincin ini cepat. Memalukan. Kalau dia anakku, sudah aku pukul. Wan, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Cepat lepas cincin itu. Minta maaf kepada si Omong. Ayah, ibu, kalian sudah lihat kan? Aku sudah beri Suyan kesempatan, dia sendiri yang tidak menghargainya. Paman, Tante. One Air benar sekali. Ini jelas-jelas Suyan. Tidak menghargai sama sekali. Kenapa semua ini disalahkan pada One Air? One Air. Aku janji padamu. Nanti aku pasti akan baik padamu. Shen Warner. Kalau kamu sudah setuju untuk menikah dengan orang lain, maka kembalikan gelang yang pernah aku berikan padamu dulu. Itu peninggalan nenekku untuk menantu cucunya. Mau balikin? Jangan nyesal loh. Barang yang sudah dikasih, mana bisa diminta balik? Kamu masih pantas disebut lelaki nggak sih? One Air, lihat baik-baik. Suyan sama sekali bukan lelaki sejati. Balikin ke aku. Mau? Kasih deh, kasih. Aku kasih kamu. Ini pecah. Cepat ambil. Lihat dulu. Bisa gak disatukan lagi? Oke. Aku gak sengaja lempar punyamu. Aku ganti rugi aja deh. Di kartu ini ada 5 juta rupiah. Kamu tuli ya? Aku bilang, 5 juta rupiah. Cukup gak? Shishuan. Suyan, hak apa mukul Shishuan? Pergi. Dia sudah selesai hari ini dan kasih uang ke kamu. Apalagi yang kamu minta? One Air, minggir. Aku tahu maksud kamu. Kamu merasa duit gue gak cukup, Suyan? Suyan, kamu ternyata rakus banget. Oke, hari ini gue lagi senang. Malam ini gue buru-buru masuk kamar sama One Air. Sebutin nominalnya aja. Bro punya duit kok. 100 juta rupiah. Deal. Tidak cukup. 300 ribu. Cukup tidak? Kamu rakus banget.
Hati-hati, nanti malah tersedak. Suyan, gelang yang kamu beri cuma barang murah. Kelakuanmu ini adalah pemerasan, bisa bikin kamu di penjara. Aku di penjara? Demi paman dan bibi, aku kasih saran terakhir. Sebaiknya jangan nikahi orang seperti dia. Karena hidupnya tidak akan bahagia. Dia bakal masak penjara sumber hidup. Apa? Sekarang peduli? 1R, jangan takut. Dia mau pakai cara ini. Buat nakut-nakutin kamu, nak. Penyesalan terlambat tidak ada harganya. Sekarang, aku adalah wanita keluarga Suyun. Dengar itu? 1R bilang. Sekarang. Dia adalah wanita milikku. Bawa ke sini. R, aku memberimu 3 hadiah pernikahan sebagai tanda ketulusan. Ini cukup untuk membuatmu suka. Yang pertama adalah kartu Black Gold dengan limit jutaan, anggap saja ini sebagai mas kawinmu. Yang kedua adalah mobil mewah senilai jutaan. Yang ketiga Adalah Jiang Cheng. villa nomor 99 di Purple Cloud Estate. Purple Cloud Estate, itu villa yang hanya dimiliki oleh orang dengan aset puluhan juta. Semua ini untukku. Tentu saja, aku tidak seperti Suyan, si tidak berguna itu. 2 kantong uang tidak cukup untuk membeli gelang giok, lalu meminta sesuatu yang berlebihan. Xiao Shixian. Sampah. Menurutku, kamu itu sampah. Ayah, ibu, kenapa datang ke sini? Oh, ternyata orang tua dari anak sampah ya. Nak, hari pernikahanmu, kenapa orang berteriak di sini? Om, Tante, kalian benar sekali. Hari ini, Memang pernikahan anak kalian. apa pantas bersanding dengan 1R? Makanya, 1R sudah memutuskan untuk menikah denganku. Jadi sekarang adalah pernikahan aku dan 1R. Jadi, silakan kalian kembali ke tempat asal. Jangan datang sia-sia. Uang 10.000 ini. Anggap saja untuk ongkos taksi kalian. Berani, apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Tentu saja aku sadar. Pernikahan anak kandung kok datang dengan tangan kosong, benar-benar memalukan. 1R, untung saja kamu tidak menikahi Suyan. Kalau tidak, kamu harus hidup di daerah terpencil ini. Rumah rusak keluarga miskin, hidup selanjutnya. Sepertinya tidak akan mudah. Shishuan benar, dulu aku cinta buta, pikir cinta sudah cukup. Tapi keluarga mereka. Begitu miskin, keluarga kami menyedihkan. Xiao Liu, bawa hadiah ke sini. Bawa aja ke sini. Masih penuh gaya. Orang miskin ini, di dalamnya jangan-jangan. Jangan-jangan. Pakaian, atau tumpukan selimut bekas, ya? Ini hadiah dari Tuan Su untuk Nona Tongcu, 1 juta. APA, pertemuan saja kasih 1 juta? Kartu ini punya limit. Tapi, ada apa di dalamnya? Siapa yang tahu? Ini adalah sertifikat properti untuk villa nomor 1 sampai 10 di Purple Cloud Villa. Dan setiap villa dilengkapi 10 mobil mewah. Ini Adalah perjanjian transfer 10% saham grup Su. Tanda tangan, Anda akan memilikinya. Laba bersih dividen tahunan lebih dari ratusan juta. Dan ini, ini adalah mas kawin yang sebenarnya disiapkan untuk Nona Tao. Uang tunai. Aku pergi. Hadiah pernikahan 80. Hampir saja 1R. Menikah dengan Dulu dengar katanya Suyan orang biasa, tapi sekarang mungkin dia mau menyembunyikan identitas keluarganya yang kaya menguji Shen 1R. semua ini awalnya adalah untuk ini nggak mungkin. Semua ini nomor serinya berurutan. Aku ngerti, mereka cuma mau pamer aja. 1R. Jangan sampai tertipu. Mereka pakai uang palsu buat nipu kamu. apa? Suyan, Aku nggak nyangka kamu lakukan ini. Apa peduli soal uang?
Kamu pikir Wan orang macam apa? Apa kamu peduli uang atau enggak? Aku nggak mau tahu. Tapi aku nggak pernah nipu kamu. Bukannya kamu nipu? Kamu, seorang kurir kerja 3 tahun, jadi anak miliarder. Aku nggak mau kasih penjelasan. Pernikahanku batal. Sekarang di sini pernikahanku. Kami semua lihat tadi di bawah panggung. Xiaoyan, Kau sudah banyak menderita. jangan khawatir, ayah dan ibu pasti akan memperjuangkan keadilan untukmu. Memperjuangkan keadilan? Urus diri sendiri dulu, lalu selesaikan ini. Memalsukan uang dan dokumen kepemilikan rumah, mungkin bisa aku abaikan. Tapi kalian berani. Memalsukan kontrak saham grup Su, kalian benar-benar tidak menghormati. Manajer investasi Su. Percaya atau tidak, sekarang aku tinggal telepon, kalian sekeluarga. Masuk penjara semua ya. Kamu orang dari cabang Haicheng, grup Su, kan? Betul sekali. Kenapa? Mau cari muka? Jangan mimpi. Hari ini, keluargamu semua. Tidak akan ada yang... Tidak disangka, di grup Su, ada yang berpura-pura jadi manajer cabang. Berpura-pura jadi manajer di departemen bisnis, bodohnya keberanian itu. Si Lin Zhengbang ini benar-benar cukup berani. Berani? Kamu bahkan berani menantang saya, manajer regional besar grup Su, luar biasa berani. Kamu benar-benar berani? Nih, kakak, ayo katakan bersuaralah. Sebutkan nama kamu, biar aku dengar. Xu Jiangwo. Su Jiangwo itu apaan sih? Su adalah orang terkaya di dunia, ya, dia itu presiden global grup Su yang kamu bicarakan. Dia, orang terkaya di dunia? Berarti, dia bos besarku dong. Suyan, jadi kamu anak orang terkaya itu ya? Kamu putri konglomerat yang diberitakan hilang 10 tahun. Wan jangan dengarkan omongan mereka. Kamu tahu siapa Suyan, kan? Tidak mungkin. Dia adalah orang terkaya yang datang ke Yuncheng mengantar paket. Dan bersama kamu, jadi kekasih miskin romantis. Kenapa tidak bisa? Kenapa aku tidak bisa? 3 tahun lalu, aku lulus universitas. Kamu bilang ingin kembali ke kampung halaman, berharap aku ikut. Jadi aku mengorbankan kesempatan untuk meneruskan grup Su di Jinghai. Aku juga mengorbankan kesempatan bersama orang tua, pergi denganmu ke tempat baru, datang ke Haicheng. Aku tidak menyangka. Hasil akhirnya seperti ini. Suyan, kamu. Wan kumohon, jangan tertipu olehnya. Hari ini kalian semua tidak bisa pergi. Cepat ke sini. Satpam, kepung keluarganya. Jangan biarkan satupun lolos. Berani, mau apa? Pemilik besar grup Su adalah seperti Tuan Su. Cukup dengan satu langkah kecil, bisa mempengaruhi ekonomi global. Mana mungkin datang ke tempat seperti ini? Bukankah tadi kamu bilang mengenal manajer regional cabang Haicheng? Direktur Lin, ya? Baiklah, baiklah. Sekarang aku akan menelepon dia untuk datang ke sini. Berhadap langsung dengan kalian, mari kita lihat apakah kamu benar-benar adalah Tuan Su. Direktur Lin, ini saya, Xiao Zhao. Saya, Zhao Shixuan. Hari ini bukan kamu menghadiri pernikahanmu? Kenapa kamu menelepon saya? Pak Lin. Betul, sedang di acara pernikahan. Tapi, di sini ada yang memalsukan kontrak saham grup Su. Dan juga ada orang yang mengaku sebagai Presiden perusahaan grup Su kita. APA? Berpura-pura jadi Pak Su. Halangi mereka. Aku akan segera sampai. bosku akan segera datang. Sekarang, cepat minta maaf padaku. Atas nama Wan aku masih bisa memberimu kesempatan. Sichuan ingin membantumu hingga sekarang, tapi kamu belum berubah. Orang-orang dari grup Su akan segera tiba. Kalau kamu membuat masalah, Sichuan tidak bisa melindungimu. Shinwaner. Zhao Shisuan bilang apa? Kamu langsung percaya ya? Kamu nggak punya pemikiran sendiri? Pemikiran sendiri? Butuh pemikiran apa? Kamu siapa? Aku nggak tahu. Kamu cuma kurir biasa. Jangan membohongi dirimu sendiri, Pak. Kamu hanya melihat ini sebagai menantu ideal? Penuh dengan kebohongan, peduli, sampai sekarang masih belum mau Aku percaya, apa yang dikatakan Xiaoyan itu benar. Wan, harus putus hubungan dengannya sekarang. Lalu minta maaf pada Yan Cheng. Aku percaya Xiaoyan. Dia akan memaafkanmu. Wan, masih ada waktu berubah. Jangan terus melakukan kesalahan lagi. Om Danton.
Kalian terlalu percaya pada Suyan. Tunggu sampai bosku datang. Biarkan dia melihat wajah asli Suyan. Anak kecil, tutup mulutmu. Kapan aku pernah mengakui kamu sebagai menantuku? Menantuku. Hanya Suyan. Kamu itu siapa sih? Lin Zhengbang dari Su Group telah tiba. Minggir. Siapa memalsukan kontrak saham keluarga Su? Dan menyamar jadi Presiden Su? Bos, akhirnya kamu datang. Dia ada di sana. Gadis muda itu, dia yang memalsukan kontraknya. Selain itu, Pria tua berdiri di tengah. Menyamar jadi Presiden Su. Pak Lin. Sekarang gimana? Bagaimana kalau kita urus mereka dulu? Lalu, Lin Zhengbang. Orang-orangmu, berlagak sombong sekali. kenapa aku sebelumnya nggak tahu? Kamu punya kemampuan sebesar itu? Bos, Kamu, dasar kakek tua, siapa izinkan kamu pakai nada itu buat ngomong sama bosku? Gak mau hidup ya? anak muda. Kalau kesombonganmu ini, berdasarkan dukungan Lin Zhengbang, kusaranin minta maaf dan sujud di depan anakku. Aku masih bisa anggap kejadian sebelum gak pernah terjadi. Bisa juga, membiarkanmu tetap bekerja di grup Su. Kamu bicara besar sekali. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai bos Su ya? Bos Su sudah memberimu kesempatan. Jangan sampai kamu menyesal. Menyesal? Menyesal atau tidak, aku tidak tahu. Tapi sebentar lagi, kalian semua akan menyesal datang ke dunia ini. Masih bengong ngapain? Hantai Amerika. Kalau ada masalah, Saya yang tanggung jawab. semua kalian berhenti sekarang. Bos besar, kenapa kamu pukul saya? Aku ini, dia ini Pak Hendra. Berani kau tidak hormat pada Pak Hendra? Bos, Apa mungkin ini cuma salah paham? Dia, Kumaseoran. penipu. Salah paham, omong kosong. Kalian semua, pergi dari sini sekarang. PAK Su. Su Junior. Baiklah. Lin Zhengbang. Anak buahmu kau latih dengan baik. Tidak hanya merebut istri anakku. Berani melawan aku, Shu. Memangnya aku biasanya mengajarimu begitu, Pak Shu? Dengarkan aku. Aku tidak kenal Zhao Shisuan, dia membohongiku mengatakan. Ada yang menyamar sebagai bapak memalsukan kontrak transfer saham Su Group. Makanya saya langsung datang. Zhao Shisuan, hadir. Sekarang saya umumkan. Kamu dipecat. Bapak Su. Apakah ini pantas? Kalau masih kurang, akan aku lumpuhkan satu kakinya lagi. Jangan, Pak Su. Salah, Pak Su. Anda orang besar, maafkan saya kali ini, Pak Su. Saya salah. Kamu mau bagaimana menangani dia? Pak Su. Ini semua salah saya. Anda orang besar, maafkan saya. Ampuni saya. Oke. Semuanya salah dia, memang dia. Gara-gara dia mengincar hartaku, kalau mau menyalahkan. Salahkan dia saja. Zhao Shisuan. Baru mau menikah denganmu, kamu. Suyan, jangan dengarkan omong kosong Zhao Shisu. Aku gengsi, tapi benar-benar mencintaimu. Kita menikah, bagaimana? Direktur Yan. Jangan pernah percaya omong kosongnya. Dia itu cuma. Perempuan rendah yang tak setia. Dia tidak pantas bersamamu. Apa maksudmu aku tak setia? Tanpamu, aku sudah menikah dengan Suyan, jadi istri keluarga kaya. Kamu setia? Kamu setia? Sehari sebelum pernikahanmu. Kamu mabuk berat bersamaku. Dan di depan Tuan Yan. Aku sentuh pahamu, sama sekali nggak peduli perasaan Tuan Yan. Kamu bilang setia, tapi Tuan Yan capek-capek milihin buat kamu. Gaun pengantin tradisional Cina. Pakai yang sama kayak aku, gaun pengantin barat. Kamu setia? Zhao Shisuan. Ngaco. Kamu yang begitu. Kamu. Dasar orang murahan. Ngobrol lebih banyak sama kamu sekarang aja bikin aku jijik. Ayo. Lihat semua. Si wanita rendah ini. Dia tahu cara menjaga moral sebagai Sehari sebelum pernikahan,
Pengantin pria mabuk dan membiarkan orang meraba kakinya. Tidak tahu malu, ya? Benar sekali, tidak punya batasan. Memalukan bagi perempuan, masih bermimpi masuk keluarga kaya? Menurutku, dia harus ditenggelamkan di keranjang babi dan diarak keliling kota. Tuan Mang, Tuan, sebelumnya. Itu semua salahku. Itu karena aku terbawa emosi sesaat. Aku mengambil alih pernikahan ini agar dia menikah denganku. Janji. Aku sama sekali tidak punya perasaan padanya. Lagi pula, aku tidak pernah sekalipun punya hubungan apapun dengannya. Benarkah? Benar. Aku janji. Benar-benar tidak ada. Kumohon, percayalah padaku. Lepaskan tanganmu. Angkat kepalamu. Masih ingat apa yang aku bilang padamu? Apa? Aku bilang, kamu gila. Ayah, ibu. Dia barusan memecahkan gelang giok warisan dari nenekku. APA? Aduh, ini. Sekretaris Liu, segera lapor polisi. Beck. Gelang giok ini adalah gelang warisan keluarga Su yang diwariskan selama 500 tahun dan pernah tersebar di luar negeri. Koleksi yang diambil keluarga Su dengan biaya 10 miliar. Orang tak berguna ini, terang-terangan menghancurkan koleksi 10 miliar keluarga Su, memastikan dia meringkuk di sel. Seumur hidup. 10 miliar. Gelang giok ini. Harganya 1 miliar. Tidak, Anda diduga sengaja merusak properti orang lain. Ikut kami. Tidak. Wanita jalang. Semua gara-gara kamu. Kamu menggoda aku, kalau bukan karena kamu. Aku tidak akan seperti ini sekarang. Tidak akan mati dengan tenang, Shen Wan-er. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Sumang, Suyan, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Seharusnya tidak mempercayai ucapan brengsek Zhao Shisu. Aku seharusnya lebih memikirkan perasaanmu dan tidak ngambek menolak menikahimu. Aku. Lanjutkan acara pernikahan? Aku masih mencintaimu, Shen Wan-er. Sudah kubilang. Vas yang sudah pecah, meskipun disatukan lagi, tetap ada retaknya. Cukup sampai di sini saja. Paman, Bibi, maaf soal kejadian hari ini. Xiaoyan, Wan, dia benar-benar. Mengerti, jangan bicara lagi. Xiaomeng ya. Ini semua salah keluarga kami, keluarga Shen. Kami yang tidak mendidik putri kami dengan baik. Semua ini bukan salahmu. Siapapun laki-lakinya pasti tak bisa menerima apa yang dilakukan Wan. Ini adalah uang mahar yang dulu kau kirimkan ke keluarga Shen, juga untuk biaya persiapan pesta pernikahan ini. Kami menghabiskan 8 juta, mengembalikan 20 juta, masih tersisa 60 juta. Sekarang kami kembalikan kepada. Untuk sisa 8 juta, beri paman waktu setengah bulan. Paman janji akan melunasinya. Tidak perlu. Paman Shen, uang ini sudah diberikan, tidak perlu dikembalikan. Kalian juga tidak mudah menjalani ini. Xiao Mang, Xiao Yan, tidak bisa. Sudahlah, Paman Shen. Mulai sekarang, kalau kesulitan, cari aku di Jinghai. Jangan semua urusan ke Wan-er. Jangan antar aku lagi. Sumang. Jangan pergi. Sumang, Suyan, sudahlah, Wan. Sumang, Suyan. Selanjutnya rencananya bagaimana? Aku berencana istirahat sebentar. Lanjutkan mengurus bisnis perusahaan. Bagus. Sepertinya setelah kejadian ini, kamu sudah banyak berkembang. Di kartu ini ada 100 juta. Ambil dan belanjakan sesuka hati. Xiaoyan, kamu tidak perlu buru-buru mengambil alih posisi ayahmu. Ayahmu membaik, kamu istirahat beberapa hari lagi. Apa-apaan ini? Xiao Yan jarang menunjukkan niat bakti. Kenapa saya tidak bisa pensiun lebih cepat dan menikmati masa tua? Selama 3 tahun kamu pergi. Aku dan ibumu sudah mencarikan kamu pasangan. Bagaimana kalau malam ini kita adakan jamuan penyambutan? Bisa saling menemui. Ayah, Ibu.
Mengerti maksud baik kalian, tapi sekarang, Xiaomong, Xiaoyan, Zhongguo menolak. Dia menunggumu 3 tahun. Soal kamu? Dia bahkan langsung naik pesawat balik dari luar negeri. Kalau kamu mau, temui saja. Setidaknya, beri dia penjelasan. kalau begitu, baiklah. Siapa gadis itu? Ketemu kamu langsung tahu. Bikin kamu kaget. Xiao Liu, ini urusan serahkan ke kamu. Siap, Pak Su. Halo Paksu. Helo. Bro Buta. Bro Buta. 3 tahun gak ketemu, kemana aja, kangen kamu. Jangan ditanya. Nikah sama orang lain, pengantinnya kabur sama orang lain. Wanita ini benar-benar gak tahu sopan santun, kan? Kamu kan anak orang terkaya. Tapi Yangan Zedi. Gimana kalau kita tunggu pesta selesai, lalu aku bantu cari beberapa cewek buat kamu? Malam nanti, kita bikin pesta keluarga yang ultimate lagi. Kamu tinggal pilih yang mana. Aku bakal bantu urus semuanya buat kamu. Urus semuanya? Tentu saja urus semuanya. Tentu saja. Urus diri aku sendiri. Jadi, Su Zhengjie, aku lagi bantu kamu tes Suyang. Tesnya sudah selesai. Hasilnya bagaimana? Lulus dengan nilai sempurna. Memang pria luar biasa, pilihan dari jutaan bintang. Hei, Xiao Chongzi, 3 tahun tidak bertemu, kenapa kamu pandai bicara? Kita bahas nanti saja. Tidak ada urusan denganku. Kalian lanjut berbicara, aku pergi dulu. Xian, 3 tahun tidak bertemu. aku terlihat lebih cantik, kan? Ya, memang. Semakin seru. 3 tahun lalu kamu pergi ke luar negeri. 3 tahun lalu pergi. Memang aku pergi ke luar negeri, tapi aku dengar tunanganku ada di sini, jadi aku sengaja terbang kembali dari luar negeri. Sudah dewasa, bahkan punya tunangan. Iya, benar. Tapi, dia nggak bagus. Kami tunangan sejak kecil, tapi setelah aku ke luar negeri beberapa tahun, dia malah mau menikah dengan perempuan lain. Aku menangis lama, mataku bengkak karena menangis. Tapi untungnya, hari ini aku masih bisa melihat dia. Hari ini masih bisa ketemu dia. Dia itu siap. Tidak tahu mensyukuri keberuntungan. Menolak menikahi wanita kaya, memilih wanita lain. Otaknya rusak. Cepat ceritakan, aku bantu kasih pelajaran. Serius. Tapi aku nggak tega. Dia menikah dengan orang lain, tapi kamu masih nggak tega? Apa boleh buat, aku suka dia. Dia itu siapa sih? Sampai bikin bintang keluarga jatuh cinta. Cepat ceritakan, aku nggak kasih pelajaran dia. Su Mam, pewaris grup Su. Bisakah kamu sampaikan? Aku suka dia. Jadi ternyata, pasangan perjodohanmu. Adalah aku. Iya, kamu tidak tahu? Tidak tahu. Aku baru tahu, Yangge. Ya? Seandainya aku tahu lebih awal, tidak perlu diam-diam suka atau bersusah. Aku pasti punya lebih cepat menyampaikan perasaanku padamu agar kamu tidak pacaran dengan lelaki brengsek dan mengalami kejadian buruk. Sekarang masih sempat. Susu, Su Zining. Tunggu dulu Nona. Tempat ini dipesan. Pindah. Tahu siapa aku? Tidak tahu, tolong pindah. Aku ini istri Suyan. 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 Semua ini salahku. Kita jangan putus, ya? Shen Wan Er, kenapa di sini? Aku datang mencarimu. Suyan, Suyan. Semua ini salahku. Jangan putus, ya? Shen Wan Er, 3 hari lalu aku sudah bicara jelas. Tolong pergi, kamu tidak diterima di sini. Maaf ya, sampai bikin kamu malu. Jadi ini wanita yang membuatmu meninggalkan segalanya dan bersembunyi selama 3 tahun? Biasa-biasa saja. Nggak ada dada, pinggul, atau apa-apanya dibanding aku. Kamu siapa? Urusan dengan Suyan nggak ada hubungannya sama orang luar. Perkenalkan diri dulu. Aku ini Su Zhini. Tunangan Suyan. Mana mungkin? Aku dan Suyan sudah bersama 7 tahun. Tidak pernah dengar. Kamu tahu aku dan Suyan putus, lalu mau manfaatin situasi masuk keluarga kaya, ya kan? Dasar licik. Shuyan. Jangan kamu kebodohan dipermainkan di... Mau manfaatin keluarga kaya? Kalau tidak begitu, lalu bagaimana? Kenapa kamu tergesa-gesa menikah dengan Suyan? Kamu hanya mengincar uangnya.
hanya ingin memanfaatkan keadaan saja. Pertama, aku mengenal Fu Yan lebih lama daripada Keluarga Su dan keluarga Su kedua, meski keluarga Su tidak sebesar keluarga Su, di Jinhai dan seluruh negeri nama kami dikenal. Tidak perlu mencari kesempatan menikahi keluarga kaya. Karena aku sendiri juga berasal dari keluarga kaya. Tentang memanfaatkan kesempatan, benar begitu. Intinya, terima kasih padamu. Tanpa kamu, tidak tahu menjaga diri, tidak punya batasan. Malam sebelum menikah. Yan akhirnya kembali padaku. kamu. Shen Wan Er. Jangan lagi mengganggu. Tidak ada yang menyambutmu. Harus kembali ke Haicheng. Su Yan, ikut pulang. Tidak. Kali ini, tidak akan menyerahkan Yan kepadamu, wanita brengsek. Baik. Semua orang, lihat ini. Seorang putri keluarga kaya menggertak aku, orang miskin. 3 hari lalu, aku hampir menikah dengan tunanganku. Tapi dia merebut tunanganku. Kurang perhatian. Begitu tidak diinginkan? Apa? Su Jini merebut pacar orang. Kalau penggemarnya tahu, hati mereka pasti hancur. Kamu tahu apa sih? Dia tokoh utama malam ini, putra miliarder Su Yan. Direbut 2 wanita, itu biasa. Lihat kalian, gak pernah lihat dunia. Semua orang, lihat ini. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Memikat. Shen Waner. Yang berani bicara buruk tentang Zining akan membayar mahal. Su Yan, kamu memukulku. Kita lama bersama, tapi kamu memukulku untuk perempuan ini. Zining, mau jujur kepada semuanya. Tidak perlu. Hubungan kita memang tidak pernah aku rencanakan untuk disembunyikan. Aku umumkan bahwa aku, Su Zining, sekesian, Dan kedua keluarga sudah menjodohkan kita sejak kecil. 3 hari lagi, aku menikah dengan Su Yan di sini. Datang ke pernikahan kami. Datang ke pernikahan kami. Pasti, pasti. Selamat, Kak Yan. Jining. 3 hari lagi kita menikah. Terlalu cepat? Tidak cepat. Aku berharap ini lebih cepat. Untuk hari ini, aku sudah menunggu lama. Baik. Su Yan, kamu nggak boleh kayak gini. Donation. Kamu sudah putus dengan Su Yan. Bisa nggak berhenti ganggu dia? Jaga harga dirimu sebagai... Pergi kamu. Su Yan, aku tahu. kamu masih cinta sama aku. Kamu sama dia cuma pura-pura, benar, kan? Ya, aku dulu punya perasaan untukmu, tapi sejak kamu meninggalkan pernikahan dan mencari Zhao Shisuan. Pergi mencari, perasaan itu sudah... Bukan seperti itu. Itu Zhao Shisuan, dia memanfaatkan kepercayaanku untuk skenario tipu. Aku salah. Berikan aku 1 kesempatan lagi. Terlambat. Perasaan yang datang terlambat lebih rendah daripada rumput. Aku sudah memberi cukup kesempatan, tapi kamu tidak memanfaatkan. Aku takkan beri kesempatan lagi, Su Yan. Aku salah, maaf. Aku tidak butuh permintaan maaf. Kita semua sudah dewasa, harus bertanggung jawab atas kesalahan kita sendiri. Orang-orang. Keluarkan dia untukku. Su Yan, jangan. Nona, tolong pergi. Lepaskan. Su Yan, Su Yan. Aku tahu kamu belum bisa memaafkanku sekarang. Malam ini, sudah pesan kamar, akan buktikan dengan tindakanku. Kalau aku benar-benar mencintaimu. Shen Wan Er, selama 3 tahun bersama, kita tidak pernah melangkah lebih jauh karena aku menghormatimu. Harap kamu menghormati dirimu sendiri. Jangan merendahkan dirimu seperti ini. Su Yan, aku sudah sejauh ini, kenapa kamu tidak mau memaafkanku? Apa salah denganku? Katakan, aku akan berubah. Mulai sekarang, apa yang kamu katakan akan aku ikuti. Suruh aku ke timur, aku nggak. Shen Waner. Sudah berapa kali aku bilang, kita nggak mungkin bisa bersama. Lepakan saja. Su Yan, kamu nggak mau memaafkan karena perempuan ini? Atau kalian sudah ada hubungan sejak lama? Aku sudah tahu, masalah ini nggak ada hubungannya sama Zining. Zining sudah jadi tunangan pilihan orang tuaku sejak lama. Tunangan yang sudah mereka tetapkan sejak dulu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Zining, panggilanmu akrab, kalian pasti ada hubungan. Kamu suka yang baru, meninggalkan yang lama, mendekati makanya kamu membuangku. Yango, pergi membayar dengan orang ini. Ayo pergi. Tidak boleh pergi. Hari ini kalau tidak dijelaskan dengan jelas, tidak ada yang boleh pergi. Sudah jelas sekarang, ayo pergi.
Suyan. Suyan, jangan mati. Kembali. Terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu 1R orang seperti itu. Cuma bilang terima kasih nggak cukup, kamu harus bilang jelas. Bagaimana mau berterima kasih padaku? Kamu mau aku gimana berterima kasih padamu? Besok, 8 tandu besar. Nikahi aku dan bawa pulang. Bake. Hampir saja. Menikah dengan keluarga kaya. Semua salah Zhao Shisuan yang brengsek. Aku sudah menikah dengan keluarga kaya. Punya uang tidak habis-habis, baju yang tidak pernah habis dipakai, tinggal di villa mewah yang tak habis ditempati. Tidak bisa. Tidak bisa biarkan. Bahkan jika akhirnya menikah. Aku harus memperjuangkan masa mudaku yang kuhabiskan beberapa tahun menuntut keadilan. Nak, coba ini. Ini sup yang khusus ibu buatkan untukmu. Supnya enak banget. Kalau suka, minum lebih banyak ya. Terima kasih, Bu. Tidak baik, Pak Su. Pagi ini mantan pacar putra Anda mengunggah sebuah video online. Sekarang banyak orang Netizen sedang mengecam putra Anda dan bahkan mengajak memboikot grup Su. Saham Turun 10 poin. Isi video itu apa? video itu utamanya. membatalkan pernikahan Dan Dan APA lagi? dia bilang bayinya itu anak Anda. Anak laki-laki. Kalau anak itu benar hamil, kamu harus nikahi dia. Dasar bajingan yang meninggalkan Bu, saja. kami selalu tidur di kamar terpisah, tidak pernah menyentuh dia. Ada video? Tunjukkan padaku. Halo semuanya, saya Shen 1R. Penerus grup Su. Mantan pacar Sumang. Kemarin hari pernikahan saya. Dia membatalkan pernikahan di depan keluarga dan teman. 3 tahun lalu, saat dia berpura-pura tidak punya apa-apa dan datang ke rumahku, aku tidak merendahkannya. Aku bahkan menanggung makan dan tempat. Orang tuaku memperlakukannya lebih baik dari menantu, lebih baik daripada aku, anak kandung mereka. Tapi dia, ya kan? Bukannya berterima kasih, mempermalukan orang tuaku. Sekarang ingin memutuskan hubungan denganku. Semua itu masih bisa aku terima. Tapi tadi malam, aku baru tahu kalau aku hamil. Aku pegang laporan ini. Aku minta penjelasan dari dia, malah bilang, statusku dianggap tidak pantas untuknya. Bersama aku adalah kemurahan hati dari dia. Dia suruh aku berhenti punya harapan kosong. Dia pernah bilang, Akan mencintaiku seumur hidup. tapi sekarang, video ini tidak mendakwa atau menyalahkan. Mungkin ada yang berpikir aku cari sensasi. Tapi pernahkah kalian lihat seorang gadis yang gunakan 22 tahun masa mudanya untuk cari sensasi? Akhir video ini berbicara ke Sumang. Tanpa kamu pun, aku bisa membesarkan mempermainkan perasaan orang. Pria brengsek. Sumang memang benar. Orang sudah merawat dia 3 tahun, bukan hanya tidak tahu berterima kasih, malah tambah menjatuhkan orang. Orang seperti dia harus masuk penjara. Penjara. Apa rencanamu untuk mengatasi ini? Biarkan perusahaan urus dulu untuk meredam panas. Selain itu, minta tim hukum simpan bukti dan kumpulkan data. 1R nggak bikin masalah lagi. Bagus sekali. Sekarang netizen mendukungku. Suyan mau memulihkan reputasinya, menikah denganku. You tahu, jadi nyonya muda keluarga. Shen 1R. Ayah, kamu mau apa? Pukul mati kamu. Dasar tak tahu diri. Xiao yang sudah begitu baik sama kamu, kok kamu bisa menipu dia? Apa untungnya? Dia nggak tahu balas budi. Dulu waktu dia pura-pura miskin, aku yang selamatkan dia. Wan. Xiao Yan baik padamu, bagaimana bisa melakukan hal ini, membalas kebaikan dengan keburukan? Aku tidak rela. Suyan kaya, kenapa dia tak menikahiku? Aku seharusnya tinggal di villa keluarga Su. Memakai cincin berlian besar. Itu kehidupan yang kuinginkan. Tapi ini melanggar hukum. Kamu ngerti nggak? Melanggar hukum. Terus kenapa?
kalian baik sama Suyan. Apa dia nggak peduli dan laporin polisi? Lagi pula, ini memberi Suyan jalan keluar. Jika dia balikan denganku, aku akan bantu menjelaskan semuanya. Nanti, akan jadi suami istri penuh cinta. Kenapa aku bisa punya anak perempuan seperti kamu? Ayah, tenanglah. Aku ini kan demi kebaikan kalian. Kalau aku menikah dengan keluarga Su, villa kalian pilih sesuka hati. Pelayan, bisa cari puluhan orang untuk kalian. Emas, kalian menikmati hidup santai. Itu bagus? Hidup nyaman yang didapatkan lewat cara seperti ini. Aku dan ibumu tidak membutuhkannya. Iya benar, Wan Wan. Cepat hapus video itu, terus buat video baru untuk menjelaskan semuanya. Ya, jelaskan. Ayah, ibu, Suyan datang untuk menikahiku. Aku akan segera menjadi nyonya muda keluarga Su. Di mana Suyan? Kenapa Suyan tidak datang? Nona Shen, c'est Yapingakara Tuanshu. Anda memalsukan fakta, mencemarkan nama baik, dan laporan kehamilan. Membuat stempel palsu, melakukan kekerasan siber, dan akan diadukan ke pengadilan. Andadu comme Panjara, Tetapi Tuanshu, Mangormati Orantua Keduapiak, Memutuskan un Tuktidak Melanjutkan Mazalaini. Tuan Su mengatakan, jika ada kejadian, perusahaan ini akan mengambil segala tindakan hukum untuk menuntut Anda. Tidak. Ini tidak mungkin. Pak Su sudah memutuskan untuk tidak mengejar masalah kali ini demi menghormati kedua orang tua. Mama, kalian sangat baik pada Suyan. Tolong bantu aku memohon padanya. Dia pasti akan menikah denganku. Papa. Kenapa kamu begitu? Demi menikah dengan keluarga kaya, kamu rela melakukan apa saja. Papa memukul aku demi orang luar. Kesalahan ada pada Suyan. Apa hakmu memukul aku? Justru aku mau memukul kamu. Aku sangat menyesal tidak membangunkan kamu lebih awal. Aku sudah pernah bilang. Jauhi teman lelaki yang tidak jelas itu. Tapi kamu bahkan tidak mendengarkan. Masih menyakiti Xiaoyan. Terus menyakiti Xiaoyan. Sekarang tahu menyesal, apa gunanya? Kamu ingin aku dan ibumu pergi. Untuk memohonkan belas kasih untuk, apa kamu nggak tahu malu? Apa kami juga harus kehilangan muka? Ayah, anggap saja ini demi kebahagiaan putrimu. Tolong bantu aku sekali saja. Kuharap padamu, ayah. Ibu. Aku lihat Wan Wan sadar kesalahannya. Bagaimana jika? Tidak mungkin. Kalau dia benar-benar tahu dia salah, dia tidak akan membuat video memfitnah Xiaoyan. Jangan terpengaruh olehnya. Ayah, di mata ayah, aku sebegitu burukkah? Siapa anak kandung ayah? Baik. Hari ini, kalau ayah tidak membela aku tidak menganggapmu ayah lagi. Ayahnya. Sudahlah, mulai sekarang aku tidak akan peduli lagi. Kita selesai. Pergi. Berita terbaru, pewaris utama grup Su yang hilang selama 3 tahun, Suyan, mengumumkan bahwa dalam 2 hari akan menikahi keluarga Su, Su Huaning. Suyan, kamu benar-benar demi menghukumku menikah sembarangan dengan wanita lain, hatimu sungguh kejam. Suyan, jika aku tidak bahagia, kamu juga jangan harap bahagia. Broyan, aku datang mencarimu hari ini untuk mengundangmu ke pesta. Cepat siapkan dirimu. Dan ikut aku. Pesta apa? Aku tidak pergi. Besok aku menikah, tidak mau hal tidak diinginkan terjadi. Bukan, justru karena besok kamu mau menikah, aku mengundangmu untuk datang. Karena ini, pesta ini khusus aku adakan buat kamu, bro. Pesta malam lajang terakhir. Untuk merayakan masa lajangmu yang terakhir. Aku nggak mau. Kalau mau bikin pesta, bikin sendiri. Aku nggak mau suhua. Yan G. Ada satu pepatah. Kamu pernah dengar atau Apa itu? kalau tidak ada pesta lajang terakhir sebelum menikah, itu bukan pernikahan yang lengkap. Pernikahan pasti tidak akan bahagia. Ini demi Kak Su. Demi aku apa? Tentu saja demi. Kek Su. Kenapa kamu ada di sini? Aku sama Kak Yan. Maafkan aku kali ini, ya. Lain kali. Kalau aku tahu Kamu mau bawa pengaruh buruk ke Yangeku? Lihat aja nanti. Apa itu?
Sepertinya aku baru sadar, kompor gas di rumah lupa dimatikan. Kalian ngobrol aja dulu. Aku pergi duluan. Sampai jumpa, Kak Su. Lihat, Tuan Shu datang. Gak heran dia anak konglomerat terkaya di Haicheng. Lihat iringan mobilnya. Totalnya pasti. Iya. Tapi segitu sih buat keluarganya cuma receh aja. Kenapa? Kenapa mobil pernikahan kita begitu mewah? Kenapa? Aku bisa menikah denganmu, Kak Yan. Sudah lama menunggu hari ini. Tunggu. Susu, aku masih di sini, bisakah kamu sedikit peduli dengan perasaanku? Aku masih lajang nih. Kamu harus berusaha rajin. Mungkin malam ini di pesta kamu bisa menemukan cinta sejati. Sudah, kalian berdua terus saja mesra-mesraan. Aku pamit dulu. Barusan itu Shen 1R, kan? Kak Yan kamu lihat apa? Ayo masuk, yuk. Orang tua menunggu. Silakan. Hati-hati, jangan biarkan orang mencurigakan masak. Baik, Pak Su. Pak Su, sebagai pengantin hari ini, ingin menyampaikan sesuatu kepada Nona Suli? Zining, aku akan melindungimu, mencintaimu, dan berjalan bersamamu melewati segalanya. Setiap musim di masa depan. Musim. Nona Su, setelah mendengar pernyataan Pak Su, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Yan, akhirnya aku bisa menikah denganmu dan menjadi istrimu. Aku telah menunggu hari ini begitu lama. Aku ingin bilang padamu, di jalan kehidupan ini, aku akan selalu diam-diam mendukungmu, tak peduli jika kamu lelah. Aku akan selalu di sisimu. Jadi, Nona Su, Haka Anda menerima pria di depan Anda ini menjadi suami Anda, mengikat janji pernikahan, baik dalam sakit maupun sehat, miskin maupun kaya. Mencintai, merawat, menghormati, menerima dia. Setia sampai akhir hayat. Aku bersedia. Jadi Tuan Su bersedia ke Anda. Wanita di depan Anda ini menjadi istri Anda? Menikah dengannya, saat sakit maupun sehat, miskin maupun kaya, mencintai dan merawatnya. Menghormatinya. Dan setia hingga akhir hayat? Saya Lalu, apakah kalian bersedia menjadi saksi sumpah pernikahan mereka? Kami bersedia. Selanjutnya, mari kita persilakan kedua mempelai bertukar cincin. Zining, maukah menikah denganku? Saya bersedia. Saya tidak bersedia. Saya tidak bersedia. Wah, Kenapa ada dua pengantin? Orang ini terlihat familiar, tapi saya tidak bisa mengingatnya. Kamu datang untuk apa? Tentu saja untuk menikah denganmu. Kamu lupa, kita sebenarnya. Aku sudah putus. Kita sudah putus. Jangan ganggu aku, Nona. Pergi, jangan ganggu Tuan Su dan Nona Suli di pernikahan mereka. Akulah pengantin wanita di pernikahan. Yang seharusnya pergi adalah dia. Dia adalah selingkuhan tak tahu malu. Suyan, kamu menikahinya hanya untuk membuatku kesal, kan? Nona Shen, jangan terlalu percaya diri. Mungkin dulu Kak Suyan memang mencintaimu, tapi itu sudah dulu. Berhenti hidup di masa lalu. Kak Suyan tidak menyukaimu, jangan ganggu dia. Aku tidak percaya. Suyan menikahimu untuk membuatku kesal. Shenwaner, Jining Benar.
Aku sudah tidak suka kamu lagi. Tidak, ini tidak benar. Kamu bohong, pasti masih mencintaiku. Hashi, bawa orang ini. Yang mengganggu pernikahanku dan Yan pergi. Aku tidak akan melepaskan. Guyskan. Suyan, sebenarnya aku mengandung anakmu. Kamu, Demi anak-anak, tolong pikirkan lagi. Nikah saja dengan aku. Anak juga butuh sosok ayah. Shen Wan-er, aku sudah menyuruh orang untuk memperingatkanmu. Berani-beraninya kamu masih menyebar rumor. Aku ingat, dia yang baru-baru ini memposting video di internet, wanita yang mengeluh soal ditinggal. Video ditonton jutaan kali. Apa? Itu dia? Pengantin pria terlihat terhormat, diam-diam suka Kamu tahu, orang kaya makan dari piring di tangan. Sambil melirik pan, Acara pernikahan ini bisa berubah jadi lokasi penggerebekan. Pak Su, ada apa? Hari ini masalah. Kalau Anda tidak menjelaskan jelas, kami akan bermasalah. Keluarga Su tidak akan menyetujui pernikahan ini. Keluarga Su hanya punya satu anak perempuan, tak bisa diperlakukan seperti ini. Anda harus... Xiaoyan memang meninggalkan rumah 5 tahun lalu dan sempat bersama Shen Wan-er, tapi mereka sudah putus. Wan-er tidak mau menyerah, berusaha untuk kembali bersama Xiaoyan. Setelah ditolak, jadi dendam, membuat video fitnah, memanfaatkan opini publik untuk memaksa Xiaoyan mengakuinya. Kami sudah memiliki semua bukti palsu tentangnya. Hanya saja, demi menghormati orang tuanya. Belum kami umumkan, hanya mengirim orang pribadi untuk memberi peringatan. Shen Wan-er, ini kesempatan terakhir saya beri kamu, di depan tamu undangan. Jelaskan semuanya dengan jelas, kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak memberi jalan keluar. Aku mengandung anakmu, kalau nggak percaya lihat saja. Lihat ini adalah laporan pemeriksaan dari rumah sakit. Begitu kita menikah. Menyembunyikan anak itu pasti sangat mudah. Kalau kamu menyebarkan rumor, jangan salahkan aku bertindak kasar. Aku menyebarkan rumor? Kalau benar tidak akan jadi palsu. Hebat banget. Ini tak bisa dipalsukan. Shen Wan-er, aku tanya sekali lagi sebelum menunjukkan bukti. Ini kesempatan terakhir untuk menjelaskan. Jika kamu jelaskan di depan semua tamu, aku masih bisa menganggap ini tidak pernah terjadi. Nona Shen Shao, pikirkan baik-baik. Jika Yang menunjukkan bukti, kamu bisa dipenjara seumur hidup. Aku akan gunakan semua bertaruh yang Su percaya. Jika kalah, masih bisa berharap mereka membantu menghindar. Kasihanilah aku demi orang tuaku. Aku mengandung anak Yansu. Baik. Ini adalah semua catatan. Dari formulir pendaftaran, Tidak ada catatan pemeriksaan kehamilan di dalamnya. Apalagi, aku periksa di klinik swasta. Wajar kalau kamu tidak bisa menemukannya. Tapi laporan kamu, rumah sakit tercantum. Bukanlah klinik swasta. Yang ada capnya adalah Rumah Sakit Rakyat Ketiga Haicheng. Rumah sakit tingkat tertinggi. Ternyata cuma fitnah. Sekarang ini, Demi masuk ke keluarga, Orang benar-benar melakukan apa saja. malu pun nggak ada. Mau burung gagak jadi burung phoenix, nggak cocok. Kodok mau makan daging angsa. Orang begitu pantas masuk pen. Perilaku menyebar fitnah. dihukum oleh Benar banget. diam kalian. Semua yang aku lakukan, demi Suyan. Gara-gara perempuan ini, kamu pasti pakai cara licik memikat Suyan sampai menikah. Perempuan tak tahu malu, perebut suami. Aku akan asalkan kamu mati, Suyan bisa menikah denganku. Mati saja kamu. Hari-hari. Shen Wan-er berani melukai Kak Yan. Cepat, tangkap dia dan lapor polisi. Suyan, aku tidak sengaja. Salah kamu, si perebut. Karena kamu, Suyan terluka. Kak Yan, kamu baik saja, kan? Aku akan panggil. Luka kecil. Jangan khawatir. Siapa lapor polisi? Ada apa ini? Aku. Dia melukai orang. Kalau bukan karena Tuan Yan, aku terluka parah sekarang. Ini senjatanya. Nona, Ikut kami ke kantor. Aku belum bisa ikut. Aku belum menikah dengan Suyan atau jadi nyonya muda. simpan untuk nanti di kantor polisi. Tuan Yan pria sejati. Ini aksi tangan kosong ya keren. Iya, darahnya banyak banget. Lihat aja sakit. Luka ini pasti... Aku akui, Blind lebih hebat dari aku. Keberanian itu nggak bisa aku tiru. Nggak apa-apa, mending ke rumah sakit. Nggak apa-apa. Cuma luka kecil.
Lihat, sudah beres. Yuk lanjutkan upacara pernikahan, jangan lewatkan waktu baik. Aku dulu janji mau pakai 8 tandu jemput pulang ke rumahku. Kalau kamu merasa tidak enak badan, bilangnya. Jangan paksa, aku nggak mau nikah langsung jadi janda. Nanti aku cari siapa? Kamu ngomong apa sih? Aku baik-baik saja, kan? Maaf, acaranya sampai bagian mana? Pas en gant Bertuccar Saint-Saint. Ayah. Jilin. Apakah kamu bersedia menikah dengan? Aku bersedia. Selanjutnya, mohon kedua orang tua naik ke panggung. NAK. Barusan kamu melakukan dengan sangat baik. Sudah punya gaya seperti ayah dulu. Kikep. Mulai lagi ngomong besar. Nak. Gimana tanganmu? Parah? Luka kecil, lecet sedikit. Menantu yang baik. Hanya karena kamu rela. Melindungi Zining dari pisah. Kamu menantu yang aku akui. Silakan pengantin baru sajikan teh rasa syukur. Ayah, silakan minum teh. Baik. Ibu, Silakan minum teh. Bek. Ayah. Silakan minum teh. Ibu. Silakan minum teh. Ini adalah sedikit tanda kasih dari aku dan ibumu untuk kalian, berupa mobil, rumah, dan uang. Anggap saja ini Selamat atas ucapan selamat untuk pernikahan. mobil, rumah, dan uang. Ini terlalu berlebihan. tidak heran dia orang terkaya. Dengan gerakan tangan, 20 mobil. Setiap unitnya Lihat sertifikat rumah, kawasan villa elit di ibu kota, nilainya ratusan miliar. Satu sudah cukup untuk beberapa generasi orang biasa. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Kasus mengejutkan menarik perhatian. Seorang wanita menikah ke keluarga kaya. Rela menggunakan cara ekstrim dan menerima akibat buruknya. Wanita itu memanfaatkan dunia digital, memalsukan kehamilan untuk menikah dengan keluarga kaya. Setelah tahu pria kaya yang dia sukai akan menikah dengan orang lain, Perilaku wanita itu tak terkendali. Di hari pernikahan, dia menerobos ke lokasi. menyerang mempelai wanita dan terkaitnya. Benar-benar seperti kodok ingin makan daging angsa. Ia tidak sadar siapa dirinya. Masih berangan-angan menikah dengan keluarga kaya, kan? Menganggap Polisi telah memastikan bahwa Anzi memalsukan laporan kehamilan serta semua fakta terkait penyerangan. Kasus tersebut diserahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Pengadilan menyimpulkan bahwa perilaku wanita itu Yang memalsukan laporan kehamilan, melanggar kesusilaan. Menyerang orang di pernikahan juga melanggar hukum, tindakannya sudah memenuhi unsur kejahatan, penganiayaan sengaja dan dakwaan lain, dengan mempertimbangkan kondisi kasus dan dampaknya. Pengadilan mengeluarkan putusan. Wanita tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Kalian tahu apa? Aku dan Suyan cinta sejati. Dia pasti akan menjemputku keluar dari penjara. Apakah orang di TV itu kamu? ternyata kamu adalah orang itu yang memalsukan laporan kehamilan, masih berani membuat keributan di pernikahan. Dasar bodoh banget. Kamu yang bodoh, seluruh keluargamu juga bodoh. Pukul. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja biar kamu tahu aturan di sini. Pukul dia. Sampah, kalian semua sampah. Hentikan. Semua berhenti sekarang juga. Kenapa kalian memukul dia? Lapor, dia yang mulai duluan. Benar, semua di penjara ini melihatnya. Karena dia yang mulai duluan. Kali ini tidak ada hukuman. Antarkan dia ke ruang medis. Baik. Keluar untuk udara segar. Shen Wan Er. Zhao Shisuan.
Wah, kamu tahu nggak? Aku pikir kamu masih di luar minum-minum. Sekarang kamu masuk, SIP. Hatiku jadi lega. Kalau bukan kamu, aku sudah jadi nyonya muda keluarga Su. Nyonya muda keluarga Su, kamu layak apa? Karena kamu memanfaatkan kepercayaanku dan menjebak Suyan. Kenapa aku tidak bisa jadi nyonya muda keluarga Su? Sudah, bisa nggak sedikit tahu malu? Mau aku bantu ingetin lagi? Aku ingat acara pernikahanmu, kamu tahu aku menjebak Suyan. Setelah itu, Kamu malah minta aku langsung bantu pakai cincin kawinmu. Itu karena Mobil sportku? Gaji jutaan? Atau mas kawin cuma puluhan juta? Hahaha, saat itu kamu pikir aku lebih kaya daripada Suyan, baru setuju sama lamaranku. Sekarang kamu malah gigit aku balik. Masih manusia nggak sih kamu? Aku ingat, waktu itu kamu juga ikut mengejek Suyan, nggak kalah banyak dari aku. Seharusnya masa depan aku cerah banget. Tapi gara-gara kamu, aku bikin Suyan marah, kehilangan pekerjaan. Sampai masuk penjara. Sekarang apa? Kalau enggak, semua yang udah aku lakukan nggak ada artinya. memang pantas kamu nerima ini. Siapa suruh kamu suka sama aku? Memang pantas aku nerima ini. Aku ternyata memang bodoh. Kalau dulu aku tahu kamu orang kayak begini, aku nggak bakal suka sama kamu. Zhao Shixian, aku kasih tahu kamu. Hal yang paling aku sesali dalam hidup ini adalah menganggapmu sahabat laki-laki. Kalau bisa mengulang, aku, Wan Er, lebih baik tidak pernah mengenal orang sepertimu. Walaupun aku bukan sahabat laki-lakimu, kamu tetap tidak akan menikah dengan keluarga Su. Wanita rendah yang tidak tahu batas seperti kamu, berani bermimpi. Jadi burung phoenix di dahan tinggi. Diamlah. Aku tidak akan diam. Kamu memalsukan laporan kehamilan, berbohong untuk mencelakai orang lain. Apalagi yang kamu tidak sanggup lakukan? Aku melakukan itu karena cinta. Hahaha, cinta? Orang sepertimu juga pantas bicara soal cinta? Yang kamu cintai bukan orang. Kamu mencintai uang keluarga Su, reputasi, dan gelar Nyonya Su. Itu masih lebih baik daripada kamu. Demi mendekatiku, rela pura-pura jadi gay. Jadi sahabat dekatku, hidup lebih mengenaskan dari anjing di jalanan. Coba ulangi lagi. Coba ulangi lagi. Aku lihat hidupmu kayak anjing. Hao Shisuan, aku baru ingat, dulu keluargamu hati-hati banget sama aku. Aku jadi enek.